Malam itu tampak biasa di Jakarta. Di sebuah apartemen mewah di kawasan Ancol, Farah Nikmah Radilah duduk di kamar yang sunyi. Tak ada yang tahu bahwa hidupnya akan berakhir dalam hitungan jam, di tangan seseorang yang baru saja ia temui. Pertemuan yang tampaknya sepele berubah menjadi tragedi. Malam itu, Farah akan menghadapi kematian yang kejam dan tak terduga, dibunuh dengan dingin oleh seseorang yang seharusnya hanya menjadi teman kencannya. Farah Nikmah Radilah, atau yang akrab dipanggil Farah, adalah sosok perempuan muda yang penuh harapan dan ambisi. Di usia 24 tahun, ia sudah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam pekerjaannya sebagai resepsionis di Bank Bukopin Tangerang, meskipun ditempatkan melalui PT Kelola Karya Bersama. Karir Farah berjalan mulus sejak ia bergabung pada Maret 2014, membuatnya dikenal sebagai karyawan yang profesional dan kredibel. Rekan kerja dan atasan tak pernah meragukan kinerjanya. Yang lebih membanggakan, saat pertama kali bekerja, Farah belum menyelesaikan pendidikan S1-nya. Namun, dengan tekad kuat, ia berhasil meraih gelar sarjana di bidang ekonomi pada Juni 2016, hanya beberapa minggu sebelum tragedi yang tak terduga menghancurkan hidupnya. Masa depannya tampak cerah, dengan segala pencapaian yang sudah diraihnya di usia yang masih begitu muda. Pada 8 Juli 2016, Farah menerima ajakan untuk bertemu dari Kelvin Soepargo, seorang pengusaha berusia 52 tahun yang jauh lebih tua darinya. Kelvin dikenal sebagai pengusaha sukses dalam bisnis sarang burung walet. Malam itu, Kelvin menghubungi Farah melalui telepon dan WhatsApp, mengatur pertemuan dengan kesepakatan bahwa Farah akan menemaninya sepanjang malam di apartemen Marina Tower B, Ancol, dengan bayaran sebesar 4 juta rupiah. Farah, yang merindukan kebebasan dan kemandirian finansial, menerima tawaran tersebut dengan harapan dapat menggunakan uang itu untuk mendukung cita-citanya. Setibanya di apartemen mewah tersebut, Farah merasa sedikit canggung tetapi berusaha tetap tenang. Di lobi, Kelvin menunggunya dengan senyum ramah. Setelah berbincang-bincang singkat, mereka naik ke lantai 27 dan masuk ke dalam unit apartemen Kelvin. Mereka terlibat dalam hubungan intim. Sekitar pukul 21 WIB, setelah hubungan intim mereka selesai, Kelvin memberikan imbalan kepada Farah sejumlah 4 juta rupiah. Farah merasa lega dan memutuskan untuk bermalam di apartemen itu, berpikir bahwa semua berjalan dengan baik. Namun, keesokan harinya, situasi berubah drastis. Pada pagi hari, 9 Juli, Farah masih berada di apartemen Kelvin. Mereka sempat makan siang bersama, tetapi setelah itu, Kelvin kembali meminta Farah untuk melakukan hubungan intim. Kali ini, Farah menolak dengan tegas. Penolakannya disertai ejekan yang menyulut amarah Kelvin. "Kamu keluarnya cepat. Ngapain diterusin lagi? Lagian saya juga sudah dicari orang tua saya." Kemarahan Kelvin meledak, mengubah suasana yang tadinya santai menjadi tegang dalam sekejap. Sebelum kejadian itu, mereka terlibat dalam obrolan ringan, tetapi saat Farah menolak permintaan Kelvin dan mengekspresikan ketidakpuasannya dengan nada ejekan, segalanya berubah. Kelvin yang tadinya tenang, mendadak merasa terancam dan tersakiti oleh kata-kata Farah yang mengusik harga dirinya. Ketika Farah mengucapkan kata-kata itu, Kelvin merasakan gelombang kemarahan yang tak tertahankan. Dalam satu momen, rasa frustrasi dan rasa malu bercampur menjadi satu, mendorongnya untuk mengambil tindakan drastis. Dengan cepat, dia berbalik dan memukul kepala Farah dengan keras. Farah terjatuh, terkejut dan tidak siap menghadapi serangan tiba-tiba itu. Kejadian ini berlangsung sangat cepat, seolah-olah waktu melambat untuk Farah. Saat terjatuh, dia berusaha bangkit, tetapi Kelvin tidak memberikan kesempatan. Dengan segenap tenaga, Kelvin meraih leher Farah dan mencekiknya, memaksa napasnya terhenti. Dalam keadaan panik dan kebingungan, Farah berjuang untuk bebas, tetapi kekuatan Kelvin terlalu besar.
Suara tangis dan jeritannya tertahan di tenggorokannya, dan seiring waktu berlalu, tubuhnya semakin lemah. Setelah menyadari bahwa Farah sudah tak bernyawa, Kelvin diliputi panik. Dalam keadaan cemas ini, otaknya berputar cepat merencanakan cara untuk menyembunyikan jejak kejahatannya. Kelvin tahu dia harus bertindak cepat dan hati-hati agar tidak tertangkap. Ia segera mencari boks plastik yang cukup besar untuk menyimpan jasad Farah. Setelah menemukan boks yang tepat, Kelvin membungkus tubuh Farah dengan sprei bermotif kotak-kotak berwarna pink. Setiap lipatan sprei seolah menjadi penutup bagi kehidupan Farah. Ia menambahkan kapur barus di dalam boks untuk mengurangi bau yang mungkin timbul. Dengan hati-hati, Kelvin memasukkan jasad Farah ke dalam boks dan menutupnya rapat. Ia melakban boks tersebut dan mengikatnya dengan tali rafia biru. Kelvin menyusun semuanya dengan rapi, menciptakan kesan seolah-olah boks tersebut hanya berisi barang-barang biasa. Ia menatap boks itu sejenak, merasakan ketegangan di dadanya. Meskipun hatinya dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan, Kelvin berusaha mengusir semua perasaan itu dan berfokus pada rencananya. Pada pukul 19.44 WIB, Kelvin memasuki lift di apartemen Marina Tower B, menggenggam boks plastik yang berisi jasad Farah. Di dalam lift, kamera CCTV merekam tingkahnya yang gelisah. Kelvin beberapa kali menengok ke arah boks dan menyentuhnya, memastikan bahwa semua tetap tertutup rapat. Dalam waktu 2 menit, lift akhirnya tiba di lantai dasar. Sesampainya di lantai dasar, Kelvin segera memindahkan boks itu ke troli dan membawanya menuju mobil rental yang telah ia siapkan sebelumnya. Dengan hati-hati, ia menaruh boks plastik tersebut di dalam bagasi mobil, menutupnya rapat-rapat sebelum melangkah menjauh. Kelvin kemudian meninggalkan apartemen dan melaju menuju kolong tol Pantai Indah Kapuk, PIK. Di lokasi yang sepi dan gelap itu, ia membuang boks plastik berisi mayat Farah, berharap bahwa tidak ada yang akan menemukannya. Dengan setiap detik yang berlalu, Kelvin merasakan adrenalin berpacu, berharap langkahnya untuk menyembunyikan kejahatan ini berhasil tanpa terdeteksi. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di sekitarnya terus berjalan seperti biasa. Kelvin kembali ke rutinitas sehari-harinya sebagai pengusaha sarang burung walet, berusaha mengalihkan perhatian dari kejadian yang mengerikan itu. Namun, rasa bersalah menggerogoti pikirannya. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan Farah, wajahnya, dan saat-saat terakhir mereka bersama. Kelvin menghabiskan waktu di kantornya, tapi konsentrasinya terusik. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan sikapnya yang terlihat gelisah dan cemas. Sementara itu, pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan setelah laporan hilangnya Farah dilayangkan oleh rekan-rekannya di bank. Mereka mencurigai bahwa Farah mungkin tidak sekadar pergi tanpa memberi kabar, mengingat dedikasi dan tanggung jawabnya di tempat kerja. Polisi mulai mencari tahu siapa terakhir kali bersama Farah dan menjalin komunikasi dengannya. Pada 12 Juli 2016, pagi itu dimulai seperti biasa di sekitar kolong tol Pantai Indah Kapuk, PIK. Petugas keamanan yang bertugas melakukan patroli rutin di area tersebut, seperti biasanya, memperhatikan setiap sudut untuk memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan. Namun, saat melintas di sebuah tempat yang agak sepi, pandangan mereka tertuju pada sebuah boks plastik yang tergeletak di pinggir jalan. Boks itu terlihat mencolok, berbeda dengan sampah-sampah lain di sekitarnya. Rasa curiga mulai muncul di benak para petugas. Mereka menghampiri boks tersebut dengan hati-hati, merasakan sesuatu yang tidak biasa. Saat mendekat, mereka melihat bahwa boks itu tampak rapi, bahkan terikat dengan tali rafia biru, seolah-olah berisi barang berharga. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Boks tersebut dibiarkan begitu saja, seakan ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Setelah berunding, petugas keamanan memutuskan untuk membuka boks tersebut. Mereka bekerja sama, merobek lakban yang menutupi boks. Dalam hitungan detik, mereka terkejut saat melihat apa yang ada di dalamnya. Wajah mereka pucat, dan hati mereka berdebar kencang.
Di dalam boks tersebut, tergeletak jasad seorang perempuan muda yang sudah tidak bernyawa. Tubuhnya terbungkus dengan sprei bermotif kotak-kotak berwarna pink, dan aroma tidak sedap mulai tercium. Tanpa membuang waktu, petugas keamanan segera melaporkan penemuan ini kepada pihak kepolisian. Dalam waktu singkat, area sekitar kolong tol PIK dipenuhi oleh petugas polisi dan tim forensik yang datang untuk menyelidiki. Mereka menandai tempat kejadian perkara dan mulai mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Setelah menemukan jasad Farah, polisi langsung bergerak cepat. Berdasarkan bukti CCTV dari apartemen Marina Tower B, serta berbagai bukti lain seperti tali rafia biru, sisa lakban, dan tongkat kayu yang ditemukan di apartemen Kelvin, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Pada dini hari, 13 Juli 2016, pukul 4.05 WIB, tim gabungan dari Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Satreskrim Polres Jakarta Utara, dan Reskrim Polsek Metro Penjaringan melakukan penggerebekan di apartemen Marina Tower B, Kelvin Soepargo, pengusaha yang tampak sukses di luar. Kini tak lebih dari seorang pembunuh yang mencoba melarikan diri dari kejahatannya. Kelvin ditangkap tanpa perlawanan, dan polisi segera menyita barang bukti dari apartemennya, termasuk handphone, CCTV apartemen, serta bukti lain yang menguatkan tuduhan pembunuhan terhadap Farah. Akibat dari perbuatannya, Kelvin Soepargo akhirnya dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain akan diancam dengan pidana penjara selama 15 tahun. Namun, karena tindakan Kelvin menunjukkan unsur kesengajaan yang terencana, ia juga dikenai pasal 340 KUH Pidana, yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Berdasarkan pasal ini, Kelvin terancam hukuman yang jauh lebih berat, yaitu penjara seumur hidup. Penegakan pasal 340 KUH Pidana mengindikasikan bahwa pembunuhan ini tidak terjadi secara spontan, melainkan telah direncanakan sebelumnya. Mulai dari bagaimana Kelvin mempersiapkan tempat, hingga langkah-langkah yang ia ambil untuk menutupi jejak kejahatannya setelah menghilangkan nyawa Farah, semua ini memperkuat dakwaan bahwa tindakannya bukan hanya sekadar pembunuhan biasa, tetapi sebuah pembunuhan yang telah disusun dengan matang. Dengan dua dakwaan ini, Kelvin menghadapi konsekuensi hukum yang sangat berat. Pengadilan dan jaksa penuntut memiliki bukti-bukti kuat, termasuk rekaman CCTV, barang bukti dari apartemen, serta pengakuan yang akhirnya diperoleh dari tersangka. Proses hukum pun berjalan dengan cepat, menyiapkan Kelvin untuk menghadapi hukuman atas perbuatannya yang telah mengakhiri hidup seorang perempuan muda penuh harapan. Kisah Farah Nikmah Radilah memang menjadi sorotan publik setelah kematiannya. Namun penting untuk menekankan bahwa tidak ada bukti atau informasi resmi yang mengonfirmasi bahwa Farah terlibat dalam praktik booking out. Banyak informasi yang beredar setelah kasusnya muncul di media, tetapi spekulasi semacam ini bisa merugikan reputasi seseorang, terutama jika tidak berdasarkan fakta yang jelas.